Di sebuah pagi yang sibuk di jantung ibu kota, hiruk-pikuk jalanan seolah tak mampu menembus dinding-dinding kokoh apartemen mewah tempat para ekspatriat dan pejabat tinggi tinggal. Di salah satu unit di lantai 17, keheningan terasa ganjil. Biasanya, pada jam seperti ini, sang penghuni, seorang diplomat muda yang karirnya tengah meroket di Kementerian Luar Negeri, Kemlu, sudah bersiap untuk memulai harinya yang padat. Namanya dikenal di kalangan terbatas sebagai sosok yang cerdas, berdedikasi dan penuh pesona. Namun pagi itu, telepon genggamnya yang tergeletak di meja samping tempat tidur bergetar tanpa henti, menampilkan nama panggilan dari salah satu pejabat senior di kantornya. Panggilan itu tak terjawab. Pesan singkat yang menanyakan keberadaannya pun hanya terbaca oleh sunyi. Di kantor, ketidakhadirannya dalam rapat penting pagi itu mulai menimbulkan tanda tanya. Ia bukan tipe orang yang mangkir tanpa kabar. Kedisiplinan adalah salah satu ciri khasnya yang paling menonjol. Kekhawatiran mulai merayap di benak rekan-rekannya. Seorang kolega dekat yang dijadwalkan bertemu dengannya setelah rapat memutuskan untuk menyusul ke apartemennya. Dengan bantuan keamanan gedung, pintu unitnya dibuka. Pemandangan di dalamnya lah yang menjadi awal dari sebuah misteri yang akan menjadi berita utama selama berminggu-minggu. Di dalam apartemen yang tertata rapi, sang diplomat muda ditemukan tak bernyawa. Tidak ada tanda-tanda kerusakan pada pintu, tidak ada jejak perlawanan yang kentara, dan tidak ada barang berharga yang tampak hilang. Semuanya terlihat normal, bahkan terlalu normal. Ia terbaring seolah sedang tertidur lelap, tetapi kelelapannya kali ini bersifat abadi. Kabar itu menyebar cepat bagai api di musim kemarau, dari koridor senyap gedung apartemen itu hingga ke lorong-lorong kekuasaan di Kementerian Luar Negeri, sebelum akhirnya sampai ke telinga publik. Pertanyaan pertama yang menggantung di udara bukan hanya mengapa, Zrenia, tetapi bagaimana? Di tengah karier yang cemerlang dan kehidupan yang tampak sempurna, sebuah teka-teki kematian baru saja dimulai. Nama diplomat muda itu adalah Aga Pratama. Di lingkungan Kementerian Luar Negeri, nama itu identik dengan kecemerlangan. Berita kematiannya tidak hanya mengejutkan, tetapi juga meninggalkan lubang besar dalam ekspektasi banyak orang. Aga bukanlah sekadar pegawai biasa. Ia adalah aset, seorang bintang terang yang digadang-gadang akan menjadi salah satu pilar diplomasi Indonesia di masa depan. Pernyataan resmi yang dikeluarkan Kemlu terasa kaku dan penuh duka, namun di balik kata-kata formal itu, ada gelombang kebingungan dan kesedihan yang tulus di antara para koleganya. Perjalanan Aga hingga mencapai posisinya sekarang adalah sebuah kisah inspiratif. Ia tidak datang dari keluarga dengan koneksi politik yang kuat atau latar belakang diplomatik turun-temurun. Lahir di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, Aga adalah produk dari kerja keras dan otak yang brilian. Ia berhasil menembus salah satu universitas negeri terbaik di Indonesia dengan beasiswa penuh, sebelum akhirnya melanjutkan studi masternya di bidang hubungan internasional di London, juga melalui beasiswa prestasi yang sangat kompetitif. Ia adalah bukti hidup bahwa meritokrasi benar-benar ada. Di dalam koridor kementerian, reputasinya mendahuluinya. Aga dikenal sebagai negosiator ulung yang tenang namun tajam. Ia mampu mengurai masalah-masalah rumit dengan logika yang jernih, membuatnya sering dilibatkan dalam isu-isu sensitif dan perundingan tingkat tinggi. Kenaikan pangkatnya yang lebih cepat dari rata-rata tentu menimbulkan kekaguman, tetapi mungkin juga sedikit rasa iri di beberapa sudut. Ia adalah perwujudan dari diplomat modern, cerdas, adaptif, dan berwawasan global. Namun, di balik citra publiknya yang sempurna dan terbuka, Aga adalah sosok yang sangat menjaga privasinya. Ia bisa menjadi pusat perhatian dalam sebuah acara diplomatik dengan pesona dan kefasihannya berbicara, tetapi sedikit sekali orang yang benar-benar tahu tentang kehidupan pribadinya. Ia tidak banyak bicara tentang keluarga, teman dekat, atau hubungan asmaranya. Ada sebuah dinding, tak kasat mata yang ia bangun di sekelilingnya, memisahkan Aga sang diplomat dari Aga sang manusia. Misteri kematiannya kini memaksa semua orang untuk bertanya, apa yang sebenarnya tersembunyi di balik potret sang bintang terang yang tampak tanpa celah itu?
Dengan minimnya informasi resmi yang dirilis oleh pihak kepolisian dan Kemlu, ruang publik dengan cepat dipenuhi oleh berbagai spekulasi liar. Media massa, terutama portal berita daring dan media sosial, berlomba-lomba menyajikan narasi yang paling menarik perhatian. Teori-teori konspirasi mulai bermunculan, dari yang masuk akal hingga yang paling fantastis. Beberapa menduga kematian Aga terkait dengan kasus sensitif yang sedang ia tangani di kementerian, berspekulasi bahwa ia mungkin telah mengetahui informasi rahasia yang membuat nyawanya terancam. Salah satu teori yang cukup banyak diperbincangkan adalah kemungkinan adanya keterlibatan pihak asing. Mengingat posisi Aga yang strategis dan potensi kariernya, tidak menutup kemungkinan bahwa ia menjadi target operasi intelijen negara lain. Spekulasi ini semakin liar dengan adanya desas-desus tentang penugasan rahasia Aga ke luar negeri beberapa waktu sebelumnya. Namun, pihak Kemlu dengan tegas membantah adanya keterkaitan dengan isu internasional dan meminta publik untuk tidak berspekulasi lebih jauh sebelum hasil investigasi resmi diumumkan. Di sisi lain, ada pula spekulasi yang lebih personal. Beberapa kolega yang dekat dengan Aga mengungkapkan bahwa beberapa waktu belakangan ia tampak lebih murung dan tertutup dari biasanya. Ada yang menyebutkan bahwa ia sedang menghadapi masalah pribadi yang berat, meskipun tidak ada yang tahu persis apa masalah tersebut. Muncul dugaan adanya tekanan pekerjaan yang luar biasa, persaingan internal di kementerian yang ketat, atau bahkan masalah asmara yang rumit. Namun, tanpa adanya bukti yang kuat, semua ini hanyalah sekadar dugaan yang menambah kabut misteri di sekitar kematiannya. Pihak kepolisian sendiri tampak berhati-hati dalam memberikan keterangan. Mereka mengumumkan bahwa tim forensik sedang bekerja keras untuk mengungkap penyebab pasti kematian Aga. Olah tempat kejadian perkara, TKP, telah dilakukan secara menyeluruh dan beberapa saksi dari lingkungan apartemen serta rekan kerja Aga telah dimintai keterangan. Namun, hingga saat ini, belum ada indikasi yang jelas apakah kematian Aga disebabkan oleh tindak kriminal, bunuh diri, atau bahkan sebab alami yang tidak terduga. Masyarakat menunggu dengan cemas, berharap kebenaran di balik kematian misterius diplomat muda ini akan segera terungkap. Jaring-jaring spekulasi terus terjalin, semakin memperkeruh suasana dan menambah beban bagi keluarga dan kolega yang ditinggalkan. Setelah hampir seminggu penantian yang penuh ketegangan, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pihak kepolisian mengumumkan akan menggelar konferensi pers terkait hasil autopsi jenazah Aga Pratama. Seluruh mata media dan publik tertuju pada momen itu, berharap akan ada titik terang yang bisa mengakhiri segala spekulasi. Di ruang konferensi yang sesak oleh jurnalis, seorang perwira tinggi kepolisian berjalan menuju podium dengan wajah serius, membawa sebuah map yang isinya akan mengubah arah penyelidikan secara total. Suasana hening saat sang perwira mulai berbicara. Ia membuka penjelasannya dengan menepis beberapa teori yang paling santer beredar. Pertama, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh korban, baik luka tusuk, pukulan, maupun bekas jeratan. Kedua, hasil pemeriksaan juga mengesampingkan kemungkinan bunuh diri dengan metode umum. Tidak ada dosis obat berlebihan yang lazim ditemukan, tidak ada surat wasiat, dan tidak ada indikasi apapun yang mengarah pada tindakan mengakhiri hidup sendiri. Sampai di titik ini, misteri justru terasa semakin pekat. Lalu, tibalah pada pengumuman intinya. Berdasarkan hasil uji toksikologi mendalam, ujar sang perwira dengan suara yang jelas dan tegas, tim forensik kami menemukan adanya zat asing di dalam sistem tubuh korban. Zat tersebut teridentifikasi sebagai turunan dari alkaloid langka, sebuah racun neurotoksin yang bekerja sangat cepat untuk melumpuhkan sistem saraf pusat dan menyebabkan gagal jantung. Ia berhenti sejenak, membiarkan informasi itu meresap. Zat ini sangat sulit dideteksi dan tidak tersedia secara komersial. Ini bukanlah sesuatu yang bisa didapat dengan mudah. Pernyataan itu bagaikan ledakan bom senyap. Kata racun menggema di seluruh ruangan dan seketika menjadi tajuk utama di semua media. Kematian Aga Pratama
kini memiliki status baru yang mengerikan, pembunuhan. Ini bukan lagi sekadar kematian misterius, melainkan sebuah eksekusi yang terencana, dingin, dan dilakukan oleh seseorang dengan pengetahuan atau akses terhadap bahan kimia mematikan. Penyelidikan kini memasuki babak baru yang jauh lebih gelap. Pertanyaannya bukan lagi apa yang terjadi pada Aga, melainkan siapa yang memiliki kemampuan dan motif untuk meracuninya, dengan cara yang begitu canggih dan nyaris sempurna. Dengan terbuktinya kasus ini sebagai pembunuhan terencana, fokus tim investigasi khusus yang baru dibentuk segera beralih ke epicentrum kehidupan profesional, AGA, Kementerian Luar Negeri. Gedung yang biasanya menjadi simbol diplomasi dan dialog yang tenang itu kini terasa tegang. Para penyelidik dengan setelan sipil mulai menyusuri koridor-koridornya, membawa aura yang berbeda dari para diplomat yang lalu lalang. Setiap pintu kantor seolah menyimpan potensi rahasia, dan setiap arsip bisa menjadi petunjuk. Penyelidikan dimulai dari lingkaran terdekat AGA di kementerian. Atasannya, seorang direktur jenderal yang sangat disegani, diinterogasi selama berjam-jam. Ia menggambarkan AGA sebagai anak buah terbaiknya, tetapi juga mengakui bahwa AGA sedang menangani beberapa berkas yang sangat sensitif. Salah satunya adalah negosiasi alot terkait perjanjian zona ekonomi eksklusif dengan negara tetangga. Sebuah perundingan yang melibatkan kepentingan bisnis triliunan rupiah dan kedaulatan negara. AGA, dengan idealismenya yang kuat, dikenal bersikap tanpa kompromi dalam membela kepentingan nasional, sebuah sikap yang membuatnya dihormati, sekaligus membuatnya memiliki musuh kuat yang tak terlihat. Para penyelidik kemudian menggali lebih dalam ke dalam berkas-berkas tersebut. Mereka menemukan catatan-catatan rapat yang sengit dan email-email dengan nada mengancam dari firma hukum yang mewakili korporasi asing. Terungkap bahwa beberapa minggu sebelum kematiannya, AGA berhasil memblokir sebuah proposal yang sangat menguntungkan pihak lawan, sebuah kemenangan besar bagi Indonesia, namun menjadi kerugian besar bagi pihak lain. Jejak digital ini membuka sebuah kemungkinan yang mengerikan. Pembunuhan AGA adalah sebuah pesan, sebuah cara untuk menyingkirkan penghalang utama dalam sebuah permainan ekonomi politik tingkat tinggi. Namun, musuh AGA tidak hanya berada di luar negeri. Saat mewawancarai rekan-rekan sejawatnya, penyelidik menemukan adanya benih-benih persaingan internal. Karier AGA yang melesat cepat seperti meteor telah melompati beberapa seniornya. Terungkap adanya friksi antara AGA dengan seorang kolega ambisius yang merasa lebih berhak atas posisi dan proyek strategis yang dipercayakan kepada AGA. Meskipun tidak ada bukti langsung, kemungkinan adanya sabotase dari dalam yang didasari oleh iri hati dan ambisi yang terhalang kini menjadi salah satu cabang penyelidikan yang tidak bisa diabaikan. Tim investigasi meninggalkan gedung Kemlu pada sore hari dengan perasaan campur aduk. Mereka telah membuka kotak Pandora dari kehidupan profesional AGA Pratama. Di dalamnya, mereka tidak hanya menemukan dedikasi dan patriotisme, tetapi juga labirin berbahaya, berisi kepentingan korporasi raksasa, tekanan geopolitik, dan ranjau-ranjau persaingan pribadi. Dunia diplomasi yang tampak elegan di permukaan, ternyata menyimpan sisi gelap yang bisa berujung pada kematian. Setelah menemui jalan buntu dalam labirin profesional AGA, tim investigasi memutuskan untuk mengubah taktik. Musuh dalam pekerjaan memang banyak, tetapi semuanya tampak terlalu besar, terlalu institusional. Pembunuhan dengan racun langka terasa personal, seolah ada sentuhan pribadi di baliknya. Tim kembali ke titik awal, apartemen AGA yang sunyi, berharap ada detail kecil yang terlewatkan dalam penyisiran pertama. Mereka percaya, setiap orang, bahkan yang paling tertutup sekalipun, pasti meninggalkan jejak kehidupannya. Di tengah pencarian yang nyaris putus asa, seorang penyelidik muda yang jeli merasakan ada yang aneh dengan salah satu rak buku tebal di ruang kerja AGA. Setelah diperiksa lebih teliti, ia menemukan sebuah panel kayu tipis yang bisa digeser di bagian belakangnya. Di dalam kompartemen rahasia yang kecil itu, tergeletak sebuah benda yang langsung membuat jantung mereka berdebar kencang. Sebuah telepon genggam kedua. Ponsel itu murah, model lama, dan jelas bukan perangkat yang biasa digunakan seorang diplomat.
Itu adalah ponsel sekali pakai, sebuah alat untuk komunikasi rahasia. Tim forensik digital tidak memerlukan waktu lama untuk membobol pertahanan minimalis ponsel tersebut. Isinya membuat para penyelidik terperangah. Ponsel itu hampir secara eksklusif digunakan untuk berkomunikasi dengan satu nomor tak dikenal. Ratusan pesan teks dan beberapa catatan panggilan mengungkapkan apa yang tidak pernah diketahui oleh siapapun di Kemlu. Aga Pratama menjalin sebuah hubungan rahasia yang intens. Sosok misterius itu adalah seorang jurnalis investigasi ternama, seorang wanita yang dikenal dengan tulisan-tulisannya yang tajam mengenai politik internasional dan sering mengkritik kebijakan pemerintah. Pesan-pesan terakhir yang mereka tukarkan melukiskan gambaran sebuah hubungan yang berada di ujung tanduk. Ada percakapan tentang risiko yang terlalu besar, informasi yang seharusnya tidak pernah dibagikan, dan sebuah rencana untuk bertemu di tempat biasa pada malam Aga ditemukan tewas. Pertemuan itu, menurut pesan terakhir dari Aga, adalah untuk memutuskan segalanya. Tidak jelas apa yang akan diputuskan, apakah akhir dari hubungan mereka, atau langkah nekat untuk mengungkap hubungan itu ke publik, sebuah langkah yang akan menghancurkan karier keduanya. Penemuan ini mengubah peta investigasi secara drastis. Nama sang jurnalis kini berada di puncak daftar orang yang harus diperiksa. Ia bukan lagi sekadar pengamat dari luar, tetapi pemain kunci yang berada di pusat badai. Apakah ia seorang kekasih yang dikhianati dan menyimpan dendam mematikan? Apakah ia diperalat oleh pihak lain untuk menjebak Aga? Atau apakah mereka berdua menemukan sebuah rahasia berbahaya yang membuat salah satu atau bahkan keduanya harus dibungkam? Para penyelidik kini memiliki sebuah nama dan wajah, namun di baliknya terbentang jurang misteri yang lebih dalam dan lebih personal. Tim investigasi tidak membuang waktu. Sang jurnalis, Rania, ditemukan di sebuah kafe kecil yang jauh dari keramaian, seolah sedang bersembunyi di tempat terbuka. Ia tidak terkejut saat para penyelidik menghampirinya. Ada sorot kelelahan di matanya yang seolah sudah menduga momen ini akan datang. Interogasi tidak dilakukan di kantor polisi yang hiruk-pikuk, melainkan di sebuah rumah aman dengan suasana yang sengaja dibuat netral. Di hadapan dua penyelidik utama, Rania duduk tegak, seorang profesional yang siap menghadapi badai, meski tangannya yang sedikit gemetar di bawah meja mengkhianati ketenangannya. Tanpa banyak basa-basi, Rania mengakui hubungannya dengan Aga. Ia menceritakan bagaimana mereka bertemu di sebuah forum internasional setahun yang lalu, di mana percikan intelektual di antara keduanya dengan cepat berubah menjadi hubungan yang lebih dalam. Mereka menyembunyikannya rapat-rapat, bukan karena malu, tetapi karena profesionalisme. Rania, dengan reputasinya sebagai jurnalis kritis, tidak bisa terlihat memiliki hubungan dengan seorang pejabat tinggi dari institusi yang sering ia sorot. Begitu pula Aga, yang karirnya bisa hancur jika dituduh membocorkan informasi kepada pers. Kemudian Rania sampai pada inti kesaksiannya, sebuah pengakuan yang membuat udara di ruangan terasa berat. Pertengkaran dan ketegangan di antara mereka beberapa minggu terakhir bukanlah karena masalah asmara. Aga telah menemukan sesuatu yang sangat berbahaya. Melalui aksesnya pada data-data sensitif terkait perundingan, ia tanpa sengaja mengungkap sebuah operasi intelijen asing berskala besar. Sebuah negara adidaya diduga menggunakan negosiasi ekonomi sebagai kedok untuk menyusupkan aset-aset mereka ke dalam pos-pos vital di pemerintahan dan BUMN Indonesia. Aga berada dalam dilema yang mengerikan. Ia adalah seorang patriot, tetapi ia tidak tahu siapa yang bisa ia percaya di dalam sistem. Ia khawatir ada tikus atau pejabat korup di level atas yang akan membocorkan laporannya dan membungkamnya sebelum ia bisa bertindak. Di sisi lain, membocorkan rahasia negara sebesar itu kepada Rania adalah sebuah pengkhianatan terhadap sumpahnya sebagai diplomat. Pertemuan terakhir mereka yang gagal itu, kata Rania dengan suara bergetar, adalah untuk membantu Aga memutuskan melapor secara internal dan menanggung risikonya, atau membocorkannya kepada dunia melalui tulisan Rania. Rania menceritakan bahwa Aga tidak pernah datang malam itu. Ia menunggu selama 2 jam, mengirim pesan cemas yang tak pernah terkirim, sebelum akhirnya pulang dengan perasaan hampa.
Saat berita kematian Aga tersiar keesokan harinya, dengan detail awal yang tidak menyebutkan adanya kekerasan, Rania langsung tahu bahwa mereka telah sampai kepada Aga terlebih dahulu. Ia tidak melapor karena ketakutan yang melumpuhkan. Ia tahu kekuatan yang membunuh Aga adalah kekuatan yang tidak akan ragu untuk membungkam saksi kunci seperti dirinya. Kesaksian Rania selesai. Para penyelidik terdiam, mencerna informasi yang baru saja mereka terima. Kasus ini telah melampaui dugaan terliar mereka. Ini bukan lagi tentang persaingan karier atau cinta yang bertepuk sebelah tangan. Jika Rania berkata jujur, maka mereka sedang berhadapan dengan musuh negara yang tak terlihat, sebuah entitas dengan sumber daya tak terbatas, dan kemampuan untuk melakukan pembunuhan sempurna. Penyelidikan atas kematian satu orang diplomat kini telah berubah menjadi pertarungan untuk melindungi keamanan nasional. Kisah yang dituturkan Rania begitu meyakinkan hingga nyaris sempurna. Teori tentang operasi intelijen asing mampu menjelaskan semua elemen aneh dalam kasus ini. Motif yang kuat untuk membungkam seseorang, serta akses terhadap racun canggih yang tidak bisa didapatkan orang biasa. Untuk sesaat, tim investigasi merasa telah menemukan benang merahnya. Namun, sang ketua tim, seorang polisi veteran yang telah melihat segala jenis tipu muslihat, menahan euforia timnya. Sebuah cerita yang terlalu sempurna, gumamnya, seringkali merupakan kebohongan yang paling rapi. Ia memerintahkan penyelidikan rahasia terhadap Rania sendiri. Hasilnya datang lebih cepat dari yang diperkirakan dan langsung meretakkan kebenaran yang baru saja mereka bangun. Tim forensik akuntansi menemukan sebuah anomali dalam jejak keuangan Rania. 3 hari sebelum kematian Aga, sebuah transaksi dalam jumlah sangat besar, setara dengan miliaran rupiah, masuk ke sebuah rekening bank di negara suaka pajak di Karibia. Meskipun rekening itu anonim, penelusuran jejak digital yang rumit berhasil mengaitkannya dengan Rania. Dari mana seorang jurnalis mendapatkan uang sebanyak itu secara tiba-tiba dan rahasia? Di saat yang sama, tim lain yang kembali menekan kolega Aga yang ambisius di Kemlu akhirnya mendapatkan pengakuan. Dengan wajah pucat, sang kolega mengakui bahwa ia memang bermain di belakang Aga. Ia mengaku telah secara sengaja membocorkan beberapa detail minor dari proposal negosiasi Aga kepada pihak lobi perusahaan lawan dengan harapan performa Aga akan terlihat buruk dan ia bisa mengambil alih proyek tersebut. Pengakuan ini menunjukkan adanya pengkhianatan profesional yang kotor, namun motifnya adalah ambisi karier, bukan pembunuhan. Itu adalah sebuah kejahatan kecil yang menjadi ikan teri di tengah lautan hiu, sebuah gangguan yang mengotori air, tetapi bukan penyebab utama badai. Para penyelidik kembali berkumpul di ruang rapat utama mereka. Papan investigasi kini terlihat lebih rumit dari sebelumnya. Foto Rania, yang sebelumnya diberi label saksi kunci, kini memiliki tanda tanya besar di sebelahnya. 2 skenario yang saling bertentangan kini terhampar di hadapan mereka. Skenario pertama, Rania adalah korban yang ketakutan, dan uang itu mungkin merupakan pembayaran dari sumber lain yang tidak terkait, atau bahkan sebuah jebakan untuk mendiskreditkannya. Skenario kedua jauh lebih mengerikan. Rania adalah serigala berbulu domba. Teori baru yang mengerikan pun terbentuk. Mungkinkah Rania adalah agen ganda? Mungkinkah ia yang diperalat oleh intelijen asing untuk mendekati Aga, dan saat Aga mulai curiga, ia diperintahkan untuk melakukan tugas terakhirnya? Atau lebih buruk lagi, mungkinkah cerita tentang konspirasi intelijen asing itu hanyalah sebuah kebohongan brilian yang ia rancang? Sebuah cerita yang sengaja dilemparkan kepada polisi untuk mengarahkan penyelidikan ke arah musuh yang tak tersentuh, sementara pembunuh sebenarnya, yang mungkin telah membayarnya, tertawa dalam persembunyian. Tim investigasi kini terperosok dalam rawa keraguan. Setiap petunjuk yang mereka temukan justru melahirkan 2 pertanyaan baru, dan setiap kebenaran yang terungkap ternyata memiliki lapisan kebohongan di baliknya. Penyelidikan berada di titik terendah. Tim terbelah, energi terkuras, dan setiap jejak yang diikuti hanya berujung pada kabut keraguan.
Kasus ini terancam menjadi satu lagi berkas dingin di lemari arsip, sebuah misteri politik yang akan dibicarakan dalam bisik-bisik selama bertahun-tahun tanpa pernah terpecahkan. Tekanan dari atasan dan publik semakin kuat, menuntut jawaban yang tidak mereka miliki. Mereka memiliki banyak teori, tetapi tidak memiliki satupun bukti yang tak terbantahkan. Di tengah keputusasaan itu, keajaiban datang dari tempat yang tak terduga. Di sudut ruang forensik digital, seorang teknisi junior yang menolak untuk menyerah terus bekerja pada laptop pribadi Aga. Perangkat itu sebelumnya dianggap bersih, namun sang teknisi menjalankan satu algoritma pemulihan data terakhir yang sangat kompleks. Setelah berhari-hari memproses, sebuah keajaiban kecil muncul di layar. Sebuah fragmen dari berkas audio yang terhapus dan terenkripsi berat berhasil dipulihkan dari partisi tersembunyi. Dengan jantung berdebar, seluruh tim inti berkumpul mengelilingi sebuah pengeras suara. Suara yang keluar dari pengeras suara itu serak dan penuh tekanan, tetapi tidak diragukan lagi, itu adalah suara Aga Pratama. Ia berbicara seolah sedang merekam sebuah wasiat terakhir. Ia membenarkan inti cerita Rania, adanya konspirasi intelijen asing. Namun kemudian, ia menjatuhkan bom yang sesungguhnya. Ia telah menemukan identitas tikus di dalam kementerian, dalang yang menjadi fasilitator bagi agen asing. Sosok itu bukanlah pejabat tinggi yang tak tersentuh, melainkan rekannya sendiri yang ambisius. Sosok yang selama ini mereka anggap hanya sebagai pesaing karier yang licik. Lalu, Aga mengungkap potongan teka-teki terakhir yang paling menyakitkan, uang di rekening Rania. Dengan nada penuh penyesalan, Aga menjelaskan bahwa uang itu berasal darinya. Setelah menyadari bahwa sang rival mengetahui bahwa identitasnya sebagai mata-mata telah terbongkar, Aga tahu ajalnya sudah dekat. Dalam kepanikan, ia melikuidasi seluruh aset investasi pribadinya secara diam-diam dan mentransfernya secara anonim ke Rania. Itu bukanlah uang suap, melainkan bekal, sebuah upaya terakhir yang putus asa untuk memberikan Rania sumber daya agar bisa melarikan diri dan bertahan hidup setelah ia tiada. "Aku akan menemuinya sekarang," kata Aga di akhir rekaman. Suaranya terdengar naif dan tragis. "Aku masih berharap ada sedikit saja rasa cinta tanah air yang tersisa di dalam dirinya." Rekaman itu berhenti mendadak. Semuanya kini menjadi jelas. Pertemuan itu adalah sebuah kesalahan fatal. Sang rival, yang panik karena kedoknya terbuka, segera menghubungi atasannya di intelijen asing. Racun canggih itu adalah solusinya. Dan pertemuan terakhir itu menjadi kesempatan emas untuk mengeksekusi Aga secara senyap. Ruang rapat yang tadinya dipenuhi keraguan kini senyap oleh kebenaran yang mengerikan. Kebingungan telah berganti menjadi amarah yang dingin dan fokus. Mereka tidak lagi mengejar hantu. Mereka tahu siapa targetnya. Perintah diberikan dengan cepat dan tegas. Di malam yang larut itu, deru sirene yang samar mulai terdengar, membelah jalanan ibu kota. Konvoi mobil tak bertanda melaju cepat, bukan lagi menuju TKP atau rumah saksi, tetapi menuju kediaman sang pengkhianat, siap untuk menangkap monster yang selama ini bersembunyi di balik topeng seorang diplomat. Penangkapan sang pengkhianat berlangsung cepat dan senyap, jauh dari sorotan media. Tidak ada drama perlawanan, hanya keheningan saat borgol terpasang di pergelangan tangannya di lobi apartemen mewahnya. Wajah arogansi yang selama ini ia tunjukkan luntur seketika, digantikan oleh ekspresi pucat pasi seorang pecundang yang sadar permainannya telah berakhir. Dengan bukti rekaman suara Aga, pembelaannya runtuh bahkan sebelum ia sempat membangunnya. Namun, kebenaran utuh yang terungkap di ruang investigasi tidak pernah sepenuhnya sampai ke telinga publik. Demi menjaga stabilitas hubungan diplomatik dan menghindari krisis internasional, pemerintah mengambil keputusan sulit. Cerita resmi yang dirilis adalah versi yang telah disederhanakan. Aga Pratama dibunuh oleh rekan kerjanya sendiri yang didorong oleh rasa iri dan persaingan tidak sehat. Kasus ditutup, sang pelaku divonis hukuman seumur hidup, dan publik mendapatkan rasa keadilan yang mereka butuhkan. Kata-kata intelijen asing dan spionas terkubur rapat dalam berkas-berkas berklasifikasi sangat rahasia. Bagi tim investigasi, kemenangan ini terasa pahit.
Mereka berhasil menangkap sang pembunuh, tangan yang memberikan racun, tetapi mereka tahu otak di baliknya tetap bebas. Aktor-aktor asing yang memberikan perintah dan menyediakan sarananya tetap menjadi hantu, sosok tak tersentuh yang beroperasi di luar yurisdiksi hukum mereka. Keadilan telah ditegakkan, tetapi hanya setengahnya. Ini adalah pengingat yang menyakitkan tentang realitas dunia tempat Aga bekerja, di mana beberapa musuh terlalu besar untuk dilawan secara terbuka. Rania, dengan namanya yang telah bersih, memilih untuk menghilang. Ia mengundurkan diri dari pekerjaannya, menolak semua tawaran wawancara, dan seolah lenyap di telan bumi. Beberapa bulan kemudian, sebuah platform jurnalisme investigatif daring yang beroperasi secara anonim mulai muncul. Platform itu berani, akurat, dan tanpa henti mengungkap berbagai skandal korupsi di tingkat global, didanai oleh sumber yang tak diketahui. Banyak yang percaya, itu adalah cara Rania untuk melanjutkan perjuangan Aga, menggunakan warisan terakhir dari pria yang dicintainya untuk melawan kegelapan yang telah merenggut nyawanya. Setahun setelah kematiannya, di sebuah aula khidmat di Kementerian Luar Negeri, nama Aga Pratama kembali disebut. Dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh keluarganya yang berduka dan para pejabat tinggi, ia secara anumerta dianugerahi bintang jasa Pratama atas dedikasi dan pengabdiannya yang luar biasa pada negara. Saat medali kehormatan itu disematkan pada foto dirinya yang tersenyum, hanya segelintir orang di ruangan itu yang mengerti arti pengorbanan yang sesungguhnya. Mereka tahu, Aga tidak hanya mati karena dedikasinya, ia gugur sebagai seorang martir dalam sebuah perang sunyi yang tidak pernah diumumkan, menjaga kedaulatan bangsanya hingga napas terakhir. Itulah warisannya yang sebenarnya, sebuah kepahlawanan tanpa nama dalam pertempuran abadi melawan bayang-bayang.